Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Desa Sukawati semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam pastinya ya. Dan ada kabar gembira nih buat warga Desa Sukawati semua yang udah nungguin yang tak terlihat. Nah, yang tak terlihat ini adalah satu channel ya dari Do You See What I See juga yang bisa teman-teman dengerin di Spotify. Ceritanya tidak sama ya seperti Do You See What I See, konsepnya beda. Dan yang tak terlihat ini konsepnya mengusung audio drama. Pastinya masih dengan kisah-kisah true story yang sangat-sangat membuat bulu kuduk warga Desa Sukawati semua berdiri. Dengerin aja langsung ke Spotify ya, cari yang tak terlihat. Oke, kita langsung aja ke Mencekam kali ini yang akan bercerita tentang sebuah lemari tua. Seperti apa ceritanya? Pastinya hanya di Mencekam menceritakan email kamu. Do You See What I See? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Saya tinggal bersama bude saya ya. Nah, bude saya tuh punya rumah yang cukup besar ya, dan di dalam rumah bude ini ada beberapa lemari. Bukan kayak lemari kayu atau lemari kayu jati pada umumnya, tapi lemari yang udah ada nih sejak zaman Belanda. Lemari itu dibangun bersama pembangun rumahnya kala itu. Dalam artian ya memang dibangun sejak zaman dulu kala bahan-bahan dan segala macamnya memang berasal dari puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu mungkin ya. Lemari batu di kamar bude dibersihkan di penghujung minggu. Saat bude dan anak-anaknya sedang hangout, saya disuruh bude untuk membersihkan kamarnya. Sementara ada asisten rumah tangga ya. Yang lain itu lagi masak di dapur dan jaraknya belasan meter dari kamar bude. Saya melangkah ke depan sebuah lemari besar yang tingginya 2 kali lipat tinggi badan saya. Tampilan lemarinya kokoh gitu ya. Kayak gagah banget lemarinya. Dan bagian dalamnya sangat-sangat luas. Tadi pagi sebelum berangkat kerja, bude meminta saya untuk mengeluarkan pakaian-pakaian yang ada di dalam lemari itu. Karena bude sendiri ngerasa aneh. Kenapa pakaian di dalam lemari itu menjadi lembab? Beberapa di antaranya bahkan udah berjamur kayak gitu ya. Dan ninggalin noda yang kurang enak dilihat. Saya waktu itu mengucap basmalah dan dengan ragu-ragu saya buka pintu lemari yang terbuat dari kayu tebal dan berat. Pas dibuka tuh suaranya kayak berderit gitu ya. Keng gitu ya. Dan saya ngambil kursi untuk membersihkan bagian-bagian yang tinggi gitu ya. Dan saya melempar beberapa pakaian yang lembab itu ke dalam keranjang pakaian yang udah disiapin sama bude di situ. Tapi dalam hati saya bertanya-tanya nih, ini kok bisa lembab gitu ya? Ada air dari mana nih
yang bisa bikin pakaiannya jadi lembab. Ada selembar kertas-kertas yang digunakan untuk alas pakaian ya. Saya pikir kalau semua itu dibersihkan, kertas-kertas itu kan harus diganti juga gitu. Dan saya menarik kertas yang udah mulai lengket. Bukan debu yang bertebaran ya, tapi ada sekumpulan belatung yang berjatuhan di lantai dan beberapa menempel di piyama saya. Jijik banget sih ya. Dan mau gak mau belatung yang jatuh ya saya bersihin lah ya. Ini mungkin bisa jadi ada bangkai binatang sehingga belatung-belatung itu ada di sana. Dan saya bertanya lagi dalam hati. Ini kok bisa ada binatang masuk ke lemari sebesar ini, sekokoh ini gitu. Sedangkan gak ada ruang untuk binatang bisa masuk ya. Semua pakaian dan handuk ada di bagian atas lemari itu saya masukkan ke dalam keranjang. Walau kelihatannya bersih, ya saya nggak tahu ya. Mungkin aja di dalamnya ada belatung lagi gitu. Saya masukin aja semua ke keranjang. Karena kursi dan tinggi badan saya yang nggak mencukupi untuk menjangkau bagian atas lemari, saya berusaha memeriksa dengan meraba ke beberapa sisi lemari bagian atas. Tapi saya terkejut setengah mati. Saya hampir dibuat pingsan karena ada sesuatu yang mencengkeram tangan saya. Rasanya dingin, sangat dingin tangan itu. Dan ada beberapa jejak hitam jari berjumlah 5 di pergelangan tangan saya. Jadi membekas gitu ya. Dan sakit. Kemudian saya meninggalkan kamar Bude sambil tergesa-gesa dan menuju ke dapur. Saya adukan hal itu kepada Bibi, asisten rumah tangga Bude ya, dan menunjukkan pergelangan tangan saya terlihat seperti dicengkeram. Bi Sumarni panggil aja ya. Bi Sumarni ini melihat wajah saya tuh kayak pucat pasi. Dan Bibi menyiapkan baskom dan air hangat yang udah diberi garam. Beliau meminta saya untuk merendam pergelangan tangan sambil membaca doa. Saya nurut. Bi, pakaian yang ada di dalam lemari itu mau dicuci semua? Saya tanya begitu. Ya nggak usah tuh kak, kebanyakan kalau dicuci semua. Terus kemudian saya tanya kan, terus kalau belatung itu nempel lagi gimana Bi? Nggak ada, mungkin karena dindingnya aja yang lembab, kata Bibi kayak gitu. Nanti Bibi bantuin beresin deh. Ya udah, karena saya ngerasa tangan saya udah mulai membaik gitu ya, walaupun bekasnya masih ada. Saya masuk kembali ke dalam kamar Bude, mencoba membuka jendelanya dan mematikan pendingin ruangan agar nggak terlalu dingin, membiarkan udaranya bergantian keluar ya. Dan Bibi masuk ke dalam kamar dengan berjalan tenang. Tapi ada yang aneh. Muka Bibi ini kelihatan pucat. Jadi beda ketika saya ke dapur bertemu Bibi dan dengan Bibi yang masuk ke kamar Bude ini. Kemudian saya tanya, Bibi lagi sakit? Kok pucat banget Bi? Lagi kurang darah apa gimana? Terus Bibi gak menjawab satu patah kata pun, tapi cuma menggeleng. Wah, saya agak heran sebenarnya. Gak biasanya nih Bibi kayak gini. Tapi saya ngerasa lega ketika keranjang pakaian udah kelihatan kosong. Dan saya mengucapkan terima kasih ke Bibi ya. Mungkin udah diangkutin sama Bibi nih. Tapi sekali lagi si Bibi ini diam aja, gak menjawab. Bibi berjalan perlahan menuju pintu diiringi desir aneh yang membuat
seluruh ruangan jadi kayak kehembus pendingin ruangan gitu ya, kayak kena AC gitu ya. Padahal AC udah dimatiin kan. Dan saya turun dari kursi, kemudian membereskan keranjang pakaian, dan Bibi berjalan begitu cepat sehingga saya nggak menemukan Bibi itu di ruang tamu, bahkan di dapur sekalipun. Harusnya ketika saya keluar kamar Bude, itu harusnya ya, Bibi tuh harusnya masih berjalan gitu. Tapi ini enggak, kayak cepat banget jalannya. Sedangkan jarak dari kamar ke ruangan lain tuh jauh gitu ya. Akhirnya saya mencari Bibi nih. Sampai ke kamar belakang. Takut Bibi kenapa-napa gitu. Kemudian ada suara klakson terdengar 3 kali dari luar. Ya, otomatis saya berlari ke arah garasi. Bude itu datang ya. Dan sopir pribadi Bude melambaikan tangan memanggil. Dan ketika itu, lutut saya mendadak gemetar. Nggak ada Bude di dalam mobil itu. Tapi ada Bibi. Iya, Bibi di dalam mobil bersama Pak sopir. Wah, saya tersentak. Kemudian saya nanya kan, loh kok Bibi sama Pak sopir? Terus Bibi jawab, lah Bibi dari pasar, katanya gitu. Bibi kayak kelihatan heran. Maksudnya tadi kan Bibi ke dalam dulu kan? Terus Bibi ke dalam. Bibi habis dari ini swalayan komplek. Tadi lupa bilang, kata Bibi gitu. Bibi menjelaskan dengan sambil berceloteh gitu ya. Emang Bibi ini karakternya berbeda sama yang ini ya, Bibi yang satunya gitu ya. Yang ini nih agak cerewet sebenarnya. Makanya tadi dia maju tuh saya jadi heran gitu ya. Kemudian saya bertanya dalam hati. Terus yang ngeberesin kamar bareng saya tadi siapa gitu ya? Yang merendam tangan saya dengan air hangat tuh siapa tadi? Oke, kita ke kejadian yang kedua. Kejadian aneh ini berhubungan dengan lemari batu yang ada di rumah Bude ya. Malam itu anaknya Bude lagi nyari kupluk kesayangannya. Saya waktu itu habis sholat ya, masih di sejadah gitu ya, habis berdoa gitu ya. Dan kemudian anak si Bude ini ngeluarin seisi lemari. Jadi tas, koper, aksesoris, pakaian, jaket semuanya dibuka-bukain gitu ya. Kedengeran suaranya. Kemudian saya nengok kan, ngapain nih anaknya Bude gitu ya. Nengok keluar, terus ternyata anaknya Bude ini lagi di kamarnya yang berseberangan ya kebetulan dengan kamar saya, dan lemarinya ternyata lebih besar lagi dari lemari batu yang ada di kamar Bude. Kayaknya kalau dihitung orang tuh bisa 10 orang masuk ya ke lemari itu gitu. Dan kemudian saya ngomong kan, Dek, waduh, dibongkar-bongkar kayak gitu nanti beresinnya capek loh. Saya bilang gitu kan. Kalau mau nyari sesuatu tanya dulu, siapa tahu Bude tahu gitu ya, mamahnya tahu gitu. Dan ternyata memang benar. Kupluk yang dicari-cari itu disimpan sama Bude. Dan ya otomatis ya, karena saya ada di situ, jadi ya saya disuruh untuk ngeberesin kamarnya anaknya Bude ini, karena memang masih kecil juga sih anaknya Bude ini, SD lah ya. Ya
Karena banyak banget gitu ya, saya agak ngedumel dalam hati. Sedangkan si anaknya Bude ini kayak melenggang kangkung aja gitu ya. Berlalu gitu ninggalin kamarnya. Ya udah, akhirnya saya kumpulin tuh barang-barangnya dulu. Jadi saya rapiin sesuai jenisnya gitu ya. Ada beberapa koper traveling udah dimasukin ke bagian lemari ya. Dan ada sweater, sal, jaket juga udah dikembaliin ke tempatnya masing-masing. Kemudian saya bertanya-tanya nih, apa si Bibi udah tidur? Karena nggak kedengeran suara televisi yang biasanya nyala nih. Biasanya Bibi itu sinetron addict gitu ya. Doyan banget gitu. Dan tapi waktu itu suara TV nggak ada nih. Jadi malam itu jadi kayak berasa sepi banget. Sunyi. Bude udah masuk ke kamarnya. Anaknya juga entah kemana gitu ya. Mungkin ikut Bude di kamarnya. Kemudian saya melihat pintu lemari ini, pintu lemari ini kayak dia tuh kayak seolah-olah mengajak saya untuk masuk ke dalam lemari dan menutupnya gitu. Gak tau ada perasaan itu gitu ya. Dan saya ngucapin astagfirullah, istighfar. Dan saya kayak bengong cukup lama gitu. Sebenarnya itu belum beres semua sih lemari. Tapi saya putusin untuk besok aja deh ngelanjutin lagi beres-beres lemarinya. Saya cuma nyusun-nyusun beberapa yang masih di luar lemarinya gitu ya. Soalnya kan nggak cuma baju celana doang gitu, ada mainan segala macam. Saya beres-beresin, rapi-rapiin, tapi belum saya masukin ke dalam lemari. Sambil berlalu, saya melihat kamar tidur si adek tadi berantakan ya, saya rapiin sedikit lah ya. Semua sudah bersih, rapi. Tiba-tiba suara pintu lemari yang saya yakin udah saya tutup ya dengan baik gitu. Tiba-tiba terbuka dengan perlahan. Terbuka sendiri. Padahal lemari itu sangat-sangat berat pintunya ya. Dan suara berderit kembali terdengar. Sebenarnya lemari ini udah ditempelin banyak aksesoris sama anaknya Bude gitu ya, ditempelin stiker-stiker lucu gitu. Tapi sama sekali terasa menyeramkan lemari itu. Kaki saya mendadak nggak bisa digerakin. Sebenarnya saya ini cuma tinggal butuh waktu beberapa detik aja gitu ya untuk nutup pintu lemari itu gitu. Tapi nggak tahu, saya tuh kayak apa ya? Rasanya tuh gamang, bengong gitu ya. Mau ngapain tuh kayak delay gitu ya. Dan di dalam lemari yang perlahan terbuka itu, saya melihat ada sosok bungkuk yang mengenakan pakaian batik hitam putih keluar dan melewati depan kamar menuju ke kamar mandi. Cepet tutup pintunya, Kak. Dan suara itu dari dalam lemari. Suaranya suara Bude. Padahal Bude ada di kamarnya. Demikian mencekam untuk edisi kali ini.
Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih juga untuk warga Desa Skoudi yang udah mengirimkan ceritanya. Dan untuk warga Skoudi lainnya yang punya cerita horor, pengalaman yang seru gitu ya, bisa langsung aja kirim ceritanya baik tulisan maupun rekaman audio ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di subscribe, di komen, di share ke teman-teman lainnya. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis.